Halo, perkenalkan, nama aku Muhammad Ari Muharram Saiful Putra dengan NIM 130262521. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek UAS MKU Landasan Pendidikan dengan topik utama dimensi-dimensi esensi manusia dan subtopiknya yaitu dimensi fisik dan psikis. Oke. Ringkasan materi pada materi ini yaitu dimensi esensi manusia itu ada 4, yaitu fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Lalu dimensi esensi manusia adalah berbagai sisi hakikat yang menyusun manusia sebagai makhluk hidup yang utuh, meliputi aspek fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Pengembangan dimensi esensi manusia mencakup aspek individual, fisik, etik moral, keluarga, sosial, kesusilaan, dan keberagaman yang dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal, dan interaksi sosial. Learning outcome-nya yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dimensi esensi manusia, lalu mahasiswa mengetahui perbedaan dari 4 dimensi esensi manusia, dan yang terakhir yaitu manusia dapat memahami pengaruh dimensi psikis terhadap fisik manusia. Selanjutnya ada studi kasus yang saya ambil yaitu hubungan fisik dan psikis pada manusia. Silahkan menyaksikan. Memerintahkan kepada bagian-bagian dirinya untuk apa? Kamu nggak usah stabil ya, aku aja nggak stabil kok. Ya. Nah, adapun latar belakang pada video tersebut yaitu pengaruh pikiran dan emosi terhadap kesehatan fisik sangat signifikan, terutama dalam hal bagaimana stres dapat memicu reaksi tubuh, seperti peningkatan asam lambung. Otak memainkan peran penting dalam mengatur respon kimiawi tubuh yang berdampak pada kesehatan secara keseluruhan. Kesadaran akan hubungan ini sangat penting agar kita dapat lebih proaktif dalam menjaga kesehatan mental untuk mencegah gangguan dari fisik itu sendiri. Nah, selanjutnya ada teori tambahan. Yang pertama, apa sih manusia? Ibnu Arabi menjelaskan bahwa manusia adalah realitas batiniah dari kosmos, sementara kosmos adalah bentuk manifest manusia. Arabi mengajak manusia untuk membedakan diri dari kosmos, membedakan yang lahir dari yang batin dari yang lahir. Bagi kosmos, manusia adalah ruh dan kosmos adalah bentuk lahiriahnya. Bentuk tidak mempunyai makna ataupun tanpa ruh. Oleh karena itu, kosmos tidak memiliki arti tanpa adanya manusia. Sumanto 2019. Lalu selanjutnya, apa itu fisik? Fisik merupakan dimensi esensi manusia yang sudah ada, Pak. Bahkan sebelum manusia itu sendiri itu dilahirkan, yaitu pada saat manusia masih dalam kandungan. Dimensi ini mencakup kesehatan tubuh, kekuatan, ketahanan, dan fungsi fisiologis. Mulyadi 2019. Nah, lalu ada teori tambahan lainnya. Masalah pada studi kasus yang tadi, yaitu yang pertama, bagaimana stres itu yang berlebihan itu memicu gangguan kesehatan dari fisik. Lalu yang kedua, pikiran negatif apa saja sih yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan kimiawi dalam tubuh. Dan yang terakhir, bagaimana sih pengaruh kurangnya kesadaran tentang hubungan pikiran dan kondisi fisik pada manusia. Nah, lalu ada proses penyelesaian dari masalahnya. Yang pertama, ketika kita sedang mengalami stres, atasi dengan menenangkan pikiran dengan cara melakukan berbagai aktivitas seperti berolahraga ringan, mengatur pernafasan, serta bercerita pada orang terdekat. Lalu yang kedua yaitu pada saat pikiran diri kita dipenuhi hal negatif, segera merelaksasikan diri, memberi afirmasi positif, ataupun melakukan kegiatan yang bisa menyenangkan diri. Hal ini bisa membuat keseimbangan kimiawi pada tubuh menjadi lebih stabil. Nah, yang ketiga yaitu ketika kita sedang mengalami penurunan kesehatan fisik atau sakit, diperlukan kesadaran pada diri untuk tetap berpikir positif atau afirmasi positif, mengedukasi diri tentang pengaruh mental terhadap fisik, menjaga pola makan agar pencegahan efektif,
lalu bisa memulai terapi kognitif behavioral. Output masalahnya yaitu yang pertama, atasi stres yang berlebihan dengan menenangkan pikiran melalui berbagai aktivitas. Yang kedua, pikiran negatif memicu ketidakseimbangan kimiawi tubuh seperti peningkatan hormon stres dan penurunan hormon kebahagiaan, sehingga berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Dengan memberikan afirmasi positif kimiawi dalam tubuh menjadi lebih seimbang. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu terapi kognitif behavioral dapat meningkatkan kesadaran diri akan kondisi pikiran seseorang dengan mengurangi pola pikir yang mengganggu. Lalu feedback saya kali ini untuk studi kasusnya yaitu yang pertama, pada saat nih mengalami stres, segera lakukan berbagai aktivitas sebagai pengalihan sementara untuk menenangkan pikiran. Yang kedua, pikiran negatif yang selalu datang tidak terduga, sebaiknya kita lawan balik gitu dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan diri. Nah, yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran tentang hubungan pikiran dan kondisi fisik dapat berdampak signifikan pada kesehatan. Sebaiknya pahami dan kelola hubungan ini untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Dari studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa penting bagi seseorang untuk tetap memperhatikan kondisi psikis atau mental seseorang untuk menjaga kesehatan fisik. Ketika kita mendapat banyak pikiran-pikiran yang negatif yang muncul, kita harus segera melakukan berbagai aktivitas fisik untuk mengalihkan pikiran negatif tersebut. Selain aktivitas fisik, kita juga bisa memberikan afirmasi-afirmasi positif atau kata-kata positif yang berulang. Ada beberapa daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian, terima kasih sudah menonton video saya kali ini.